Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Jagatudiasari. Saya dari kelas 10 Akuntansi 1 dan saya perwakilan dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan materi tabungan, deposito, dan obligasi. Dan yang pertama, tabungan. Apa itu tabungan? Tabungan adalah tempat menabung uang, celengan, yang artinya lainnya yaitu uang tabungan atau uang simpanan. Dan selanjutnya jenis-jenis tabungan yaitu ada tabungan anak, yang kedua ada tabungan mata uang asing, yang ketiga ada tabungan konvensional. Tabungan anak memperkenalkan konsep menabung kepada anak-anak sejak usia dini, dan tabungan mata uang asing khusus untuk tabungan mata uang asing atau dikenal sebagai falas. Dan tabungan konvensional adalah tabungan yang merupakan jenis tabungan paling umum digunakan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu tabungan berjangka dan tabungan giro. Tabungan berjangka yaitu produk ini menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan konvensional. Dan tabungan giro sering disebut sebagai tabungan bisnis karena fasilitasnya mendukung kebutuhan usaha. Dan apa aja sih manfaatnya tabungan? Manfaat tabungan dapat menjadi persediaan saat-saat darurat, yaitu untuk perencanaan masa depan dan sebagai wajah berhemat. Dan selanjutnya yaitu deposito. Apa sih itu deposito? Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Penalti adalah cara yang dilakukan pihak bank untuk menghindari risiko jika para nasabahnya tidak sabaran untuk segera mencairkan dana yang diinvestasikan dalam bentuk deposito. Jenis-jenis deposito yaitu ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, dan yang ketiga ada deposito on call. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Dan sertifikat deposito yaitu diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Dan deposito on call yaitu tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama hanya kurang dari 1 bulan. Dan selanjutnya, apa sih manfaatnya deposito? Yang pertama, memiliki jangka waktu yang lebih fleksibel. Yang kedua, tabungan relatif aman karena dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga, itu ada memiliki risiko rendah dan bunga yang menarik. Yang keempat, cara investasi yang paling mudah. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Dan yang terakhir, dapat diperpanjang secara otomatis. Risiko deposito yaitu ada bunga relatif lebih kecil dibandingkan investasi sektor real. Yang kedua, uang tertahan di bank sampai jatuh tempo. Yang ketiga, pajak bunga deposito cukup besar. Dan yang keempat, biaya administrasi. Dan selanjutnya, obligasi. Apa sih obligasi? Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yang kedua ada obligasi korporasi, yang ketiga ada sukuk atau obligasi syariah, yang keempat ada obligasi tanpa kupon. Obligasi pemerintah cocok untuk investor pemula karena risikonya sangat rendah dan dijual secara online dengan minimal pembelian yang terjangkau. Dan obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana segar. Potensi return ini lebih tinggi, namun perlu analisis risiko kredit lebih mendalam. Dan selanjutnya, sukuk atau obligasi syariah yaitu mematuhi prinsip syariah, tidak menggunakan bunga dan berbasis akad bagi hasil atau sewa. Dan yang keempat, obligasi tanpa kupon yaitu tidak memberikan kupon rutin tetapi dijual dengan harga diskon dan dibayar penuh saat jatuh tempo. Dan selanjutnya yaitu contoh-contoh obligasi. Yang pertama ada obligasi pemerintah, yang kedua ada obligasi korporasi, yang ketiga ada obligasi komunal, yang keempat ada obligasi hipotek, dan yang kelima ada obligasi kupon nol. Dan selanjutnya yaitu manfaat obligasi. Yang pertama, pendapatan tetap, kupon dibayarkan secara berkala, memberikan arus kas yang bisa dapat diandalkan. Yang kedua, risiko relatif rendah, yaitu terutama jika memilih obligasi pemerintah. Dan yang ketiga, diversifikasi investasi, menjadi pelengkap yang menyimbangkan risiko dari instrumen agresif seperti saham. Yang keempat, cocok untuk tujuan jangka menengah
menengah, dan panjang. Misalnya untuk dana pendidikan, persiapan pensiun, atau pembelian rumah. Dan selanjutnya risiko obligasi, yaitu yang pertama ada risiko gagal bayar, yang kedua ada risiko likuiditas, yang ketiga yaitu ada risiko pasar, yang keempat ada risiko peringkat, yang kelima ada risiko maturitas, yang keenam ada risiko inflasi atau daya beli terakhir. Yang pertama, risiko gagal bayar adalah merupakan kondisi di mana penerbit obligasi tidak dapat ditentukan oleh kondisi ekonomi negara yang memberikan bunga atau kupon. Yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu kondisi yang dialami oleh investor pemilik surat utang saat membutuhkan dana secara cepat namun tidak dapat menjual asetnya dengan harga yang tepat. Dan selanjutnya risiko pasar, sama halnya pada suku bunga. Salah satu risiko obligasi pasar juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara. Dan selanjutnya risiko peringkat, yaitu merupakan suatu kondisi di mana lingkungan pasar keuangan sangat memengaruhi nilai investasi sehingga dapat mengubah posisi peringkatnya. Dan selanjutnya dari risiko maturitas, itu adalah investasi akan mengalami masalah yang berhubungan dengan masa jatuh tempo. Dan yang kedelapan yaitu risiko inflasi atau daya beli terakhir. Sesuai dengan namanya, risiko obligasi daya beli akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi suatu negara. Dan selanjutnya kesimpulan dari materi tabungan, yaitu tabungan merupakan salah satu bentuk usaha bank yang diguna memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, sehingga tidaklah mengherankan bila sebagian besar masyarakat cenderung memilih menabung di bank demi untuk mensejahterakan kehidupan di masa mendatang. Dan selanjutnya kesimpulan deposito, yaitu deposito merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antar nasabah dengan pihak yang bersangkutan yang melakukan deposito atau deposan. Dan yang terakhir kesimpulan obligasi, yaitu obligasi membentuk hubungan pinjaman atau pemberi pinjaman. Pinjaman adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi, pemberi pinjaman adalah investor yang membeli obligasi. Pinjaman mendapatkan uang tunai untuk diri mereka sendiri. Pemberi pinjaman biasanya menerima pembayaran bunga. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.